Nah, teman-teman, selanjutnya di video ini kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu materi apa ya? Yang ketiga adalah materi penggunaan huruf. Langsung saja kita ke materinya, materi penggunaan huruf. Nah, penggunaan huruf itu kita bagi menjadi tiga. Yang pertama ada huruf kapital, yang kedua ada huruf miring, dan yang ketiga ada huruf tebal. Jadi kita masing-masing menganalisis masing-masing penggunaan yang tepat dari ketiga huruf tersebut. Yang pertama adalah huruf kapital. Nah, syarat atau ciri-ciri penggunaan huruf kapital itu yang pertama adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi ini jelas setiap ada awal kalimat maka pasti harus didahului dengan huruf kapital. Contohnya, dia sedang belajar. Nah, huruf D pada kata dia itu harus kapital karena merupakan awal kalimat. Begitupun dengan kata aku suka membaca, di mana pada kata aku huruf A-nya harus kapital karena merupakan awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Unsur nama orang termasuk julukan. Jadi apabila ada nama orang, begitupun julukannya perlu ada kapital. Contohnya Raden Ajeng Kartini, Jenderal Andika. Jadi julukannya kapital, nama orangnya juga kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, kapan kita berangkat? Kata ayah. Huruf K pada kata kapan itu harus kapital karena berada pada awal kalimat dalam petikan langsung. Begitupun dengan ibu menjawab besok pagi. Begitupun dengan huruf B pada kata besok harus kapital karena berada pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Ini jelas contohnya Islam, Al-Quran, Allah pasti akan menolong hambanya. Nah, pada katanya ini huruf N-nya harus kapital. Kenapa? Karena katanya ini merujuk pada kata ganti Tuhan, jadi harus kapital. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Contohnya Sultan Hasanuddin, Dr. Agus Permana. Jadi, setiap ada nama gelar kehormatan, keturunan keagamaan atau akademik yang diikuti oleh nama orang, maka perlu kapital. Next, yang keenam. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan, dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya, apa kabar Ustaz? Jadi dia menyapa Ustaz, maka huruf U-nya pada kata Ustaz karena ini merupakan gelar keagamaan perlu kapital. Begitupun dengan selamat pagi Prof, jadi dia menyapa Prof, maka huruf P pada kata Prof yang mana ini merupakan pangkat atau jabatan atau gelar akademik perlu kapital. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat. Nah, ini jelas, jadi semuanya harus kapital. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia, suku Bugis, bahasa Minang. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya, tahun Hijriyah, bulan Juni, hari Jumat, hari Lebaran. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Pulau Kalimantan, Gunung Semeru, apalagi ya, Danau Toba, apalagi lembah lembah apa gitu. Ya, intinya nama geografi. Kemudian next yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas di, ke, dari, dan yang untuk. Contohnya, Kitab Undang-Undang Dasar 1945 ini jelas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi ini juga jelas semuanya harus kapital kecuali kata tugas. Di mana kata tugasnya di sini adalah kata dan, maka huruf yang digunakan adalah huruf kecil.
Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas di, ke, dari, dan yang untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Yang tidak terletak pada posisi awal. Apabila terletak pada posisi awal, maka itu perlu kapital. Contohnya, saya membaca buku dari ujung Indonesia. Nah, dari ujung Indonesia ini merupakan judul buku. Nah, ada kata tugas dari. Kata tugas dari ini terletak pada posisi awal, maka perlu kapital. Kemudian contoh selanjutnya, saya menyajikan makalah peran masyarakat untuk masa depan bangsa Indonesia. Nah, ini semua kapital kecuali kata tugas untuk. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya, SCAP, Sarjana Kedokteran, UST atau Ustaz Adi Hidayat LCMA. Ini perlu kapital. Yang ke-14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contohnya, terima kasih Bu. Nah, huruf B pada kata Bu ini harus kapital karena dipakai untuk menunjukkan hubungan kekerabatan. Sama dengan kapan Bapak pulang, tanya adikku. Huruf B pada kata Bapak harus kapital. Nah, selanjutnya kita ke penggunaan huruf miring. Nah, syarat-syarat penggunaan huruf miring yang pertama itu adalah huruf miring dipakai untuk tidak sorry, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka yang dikutip dalam tulisan. Maka perlu huruf miring. Contohnya, saya sudah membaca buku Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Dafunar. Jadi judul bukunya harus miring. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, kalimat manakah yang bukan merupakan kalimat efektif? Nah, ini merupakan ini ditulis huruf miring untuk menegaskan atau mengkhususkan kata sebagai penjelas bahwa yang diminta dalam soal adalah yang bukan. Contoh lainnya adalah manakah yang tidak termasuk bla bla bla. Jadi biasanya ada soal manakah yang tidak termasuk ini dan ini. Maka kata tidak ini perlu huruf miring untuk mengkhususkan atau menegaskan bahwa yang diminta dalam soal adalah yang tidak. Kemudian yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Jadi apabila ada kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing perlu ditulis dengan huruf miring. Contohnya, tomat memiliki nama ilmiah Solanum nicopersicium. Jadi ini nama ilmiahnya perlu ditulis miring. Next, yang ketiga, huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf DH atau DA dalam kata Ramadhan tidak terdapat pada EYD. Jadi ini tebal, kenapa? Karena sebelumnya sudah ditulis miring. Dimana ini juga berfungsi untuk menegaskan bahwa huruf H pada kata Ramadan itu tidak terdapat pada ejaan yang disempurnakan. Kalau seperti itu, maka kata Ramadhan ini penggunaannya tidak tepat atau penulisan hurufnya salah. Yang benar apa? Yang benar adalah Ramadan. Tidak ada kata H. Tidak ada huruf H. Yang kedua, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Seperti latar belakang dan masalah, latar belakang, masalah, tujuan. Nah, sebenarnya ini jelas, ini sudah pasti tidak asing lagi bahwa dalam menulis makalah atau apapun itu biasanya judul-judul atau subbab seperti ini pasti ditulis dengan huruf tebal. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Yang pertama, penulisan huruf kapital yang tepat terdapat pada kalimat. Oke, kita analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, suasana sore hari di Selat Bali sangat indah. Nah, ada kata Selat Bali. Apakah penulisannya sudah tepat? Kita kembali dulu ke materi huruf kapital. Ini ada di mana nih? Nah, ada di bagian 10, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya Pulau Kalimantan, Gunung Semeru, Danau Toba. Nah, berarti kalau seperti itu,
penggunaan penggunaan huruf kapital pada kata selat ini sudah tepat karena kata selat balik ini merujuk pada unsur nama geografi. Jadi ini penggunaannya tepat. Jadi kalau seperti ini opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Nah, untuk menjawab soal apabila kita sudah menemukan jawaban yang paling tepat, kita tidak perlu membaca soal yang lain membaca opsi yang lain lagi. Kenapa? Karena itu hanya akan menghabiskan waktu kita. Tetapi karena ini hanya sekedar contoh dan latihan, maka kita baca opsi-opsi yang lainnya dulu untuk memperjelas atau untuk menambah pengetahuan. Yang B, lulusan SMA itu berminat menjadi sekretaris di perusahaan. Nah, sekretaris ini tidak ada unsur yang mengharuskan dia kapital. Jadi ini tidak perlu kapital. Cukup kata sekretaris tanpa kapital di awal katanya. Kemudian yang C, menguasai bahasa Indonesia berarti mencintai negara Indonesia. Nah, apakah ini penggunaannya sudah tepat? Oke, kita kembali lagi ke materi huruf kapital. Ini ada di mana nih? Nah, di syarat yang ke-8, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Tapi perhatikan, yang kapital adalah langsung nama bangsanya, langsung nama sukunya, dan langsung nama bahasanya. Jadi, kata sebelumnya seperti kata bangsa, suku, dan bahasa itu tidak perlu kapital. Maka, kalau seperti itu, opsi yang C ini penggunaannya salah. Jadi huruf B pada kata bahasa tidak perlu kapital dan huruf N pada kata negara tidak perlu kapital. Berarti kalau seperti ini opsi yang C salah, opsi yang D. Paling enak menikmati tahu Sumedang di pinggir danau. Tahu Sumedang. Tahu Sumedang ini salah. Kenapa? Walaupun kata Sumedang ini adalah nama daerah atau nama geografi, tetapi dalam kata ini tidak merujuk pada nama daerah. Kenapa? Karena ini merujuk pada nama jenis tahu, yaitu tahu Sumedang. Bukan unsur geografi, tapi merujuk pada jenis-jenis tahu, di mana salah satu jenis tahu adalah tahu Sumedang. Contoh lainnya adalah jeruk Bali. Nah, walaupun kata Bali secara umum kita ketahui adalah nama tempat atau nama daerah atau nama geografi, tapi dalam kata ini penulisannya tidak perlu kapital. Kenapa? Karena ini merujuk pada jenis jeruk, yaitu jeruk Bali. Kalau seperti itu, maka opsi yang D salah. Opsi yang E, besok gubernur itu akan meresmikan taman kota di daerah Menteng. Besok gubernur itu akan meresmikan taman kota di daerah Menteng. Nah, kata gubernur ini tidak perlu kapital huruf G-nya. Kenapa? Karena tidak ada unsur yang mengharuskan dia kapital, kecuali kata gubernur ini pengganti nama orang atau diikuti oleh nama orang, maka perlu kapital. Contohnya gubernur gubernur Jawa Barat. Nah, ini perlu kapital karena sebagai pengganti nama jabatan atau nama orang. Atau bisa juga yang diikuti oleh nama orang. Contohnya, Gubernur Ridwan Kamil. Nah, ini perlu kapital karena unsurnya diikuti oleh nama orang. Berarti opsi yang E ini salah ya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat tersebut adalah, oke, kita baca kalimatnya. Selama musim penghujan, Ketua Koperasi Bahagia Sejahtera Desa Sigimukti mencoba mengefektifkan purna jual dengan membuat cenderamata berupa kain batik Cirebon. Kita analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, penulisan huruf kapital pada kata koperasi. Ketua Koperasi Bahagia Sejahtera. Nah, penulisan kata koperasi ini sudah tepat. Kita kembali dulu ke materi ya. Ini di bagian mana sih tadi? Di bagian... Nah, di sini nih. Di bagian ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua bentuk ulang sempurna dalam negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas di, ke, dari, dan yang untuk. Berarti penggunaan kata koperasi karena merupakan nama organisasi, ini perlu kapital, jadi penggunaannya sudah tepat. Kalau penggunaannya sudah tepat, maka opsi yang A salah, karena kita diminta untuk mencari opsi yang salah. Opsi yang dimana kesalahan penggunaan huruf kapital. Opsi yang B, penulisan huruf C non kapital pada kata Cirebon.
kain batik Cirebon. Nah, ini sama dengan sebelumnya tadi tahu Sumedang dan jeruk Bali. Nah, Cirebon ini bukan merujuk pada nama daerah, tetapi merujuk pada jenis kain batik, yaitu kain batik Cirebon. Kalau seperti itu, penulisannya sudah tepat, yaitu non-kapital. Berarti opsi yang B salah. Opsi yang C, penulisan huruf B non kapital pada kata batik ini juga sudah sesuai, tidak perlu kapital. Berarti opsi yang C salah. Opsi yang D, penulisan huruf kapital pada kata ketua. Penulisan huruf K kapital pada kata ketua. Nah, kata ketua ini tidak perlu kapital. Cukup ditulis menjadi ketua. Ketua saja, tidak perlu kapital karena ini tidak ada unsur-unsur yang mengharuskan dia kapital. Nah, tadi ini Koperasi Bahagia Sejahtera merupakan kapital karena dia nama organisasi. Jadi perlu kapital, sedangkan kata ketuanya itu tidak perlu kapital, ditulis non kapital saja. Berarti kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat tersebut adalah opsi yang D. Kita lihat opsi yang E, penulisan huruf D kapital pada kata Desa Sigi Mukti. Desa Sigi Mukti. Nah, ini penulisannya sudah tepat karena memuat unsur nama geografi atau nama tempat, jadi perlu kapital. Nah, oke, berarti cukup sampai sini dulu untuk materi dan latihan soal penggunaan huruf.